Semua yang ada di kantor ini semuanya orang penting. Orang penting bagi kantor Kementerian Agama Kota Surabaya adalah orang yang siap hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Surabaya. Satpam itu orang penting. Cleaning service itu orang penting. Kalau satu hari mereka tidak masuk, bisa jadi kantor ini semuanya menjadi kotor. Kementerian Agama adalah milik kita semua, maka tidak ada yang harus atau boleh merasa paling penting di kantor ini. Semuanya adalah orang penting. Untuk itu, semua harus bekerja sama dengan baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Surabaya. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, harapan saya seluruh ASN Kementerian Agama Kota Surabaya layaknya seperti bintang gemintang. Walau kehadirannya jarang diperhitungkan orang, tapi kilaunya senantiasa hiasi gelapnya malam. Itulah contoh orang yang tidak pamrih, tidak ingin dinilai oleh orang lain, tapi senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi siapapun. Itulah sesungguhnya bentuk dan wujud keikhlasan keluarga besar kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Teruslah maju Kota Surabaya, teruslah maju pemenang Kota Surabaya. Berikan yang terbaik dan jadilah contoh di Provinsi Jawa Timur. Selamat datang di kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya terletak di Jalan Masjid Agung Timur nomor 4 Surabaya dan saat ini dipimpin oleh Dr. Muhammad Muslim SAG MSy. Berikut adalah seksi, penyelenggara, dan satuan kerja di bawah kantor Kementerian Agama Kota Surabaya beserta dengan program unggulan masing-masing. Mendampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya adalah Kepala Subbagian Tata Usaha, yaitu Bapak M. Arifin SAG MSI, yang juga bertindak sebagai pelaksana tugas Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang masyarakat Islam berdasarkan kebijakan teknis dan juga peraturan yang telah ditetapkan. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya saat ini membawahi 31 kantor urusan agama yang terdapat di 31 kecamatan di Kota Surabaya. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya saat ini dipimpin oleh Ibu Sururil Faizin SAG MPDI. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umroh berdasarkan kebijakan teknis dan peraturan yang telah ditetapkan. Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya saat ini dipimpin oleh Bapak Hoirul Rosikin SAG MPD. Seksi Pendidikan Agama Islam mempunyai tugas untuk melakukan pelayanan dan bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan agama Islam. Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya juga memiliki program yaitu penandatanganan kerjasama sertifikasi sekolah penyelenggara program Tahfidzul Quran dengan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.
Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya saat ini dipimpin oleh Bapak Fathul Mubin, SPD, MPDI. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya bertugas untuk menyelenggarakan layanan, pembinaan, dan pengelolaan data di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren seperti menyusun kebijakan teknis dan perencanaan, melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan, mengelola sistem informasi, melakukan evaluasi dan penyusunan laporan, melakukan penyiapan bahan perumusan visi, misi, dan kebijakan, melakukan pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi, serta melakukan pengelolaan data dan sistem informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya saat ini dipimpin oleh Bapak Muhammad Yahya, SPDI, MA. Penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya bertugas untuk melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. Penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya juga melaksanakan beberapa program seperti percepatan sertifikasi tanah wakaf, serta rutin melaksanakan kegiatan untuk memberikan santunan kepada kaum duafa, dan seperti pada tahun ini, dalam pelaksanaan Festival Ramadan juga dilaksanakan buka bersama dengan Abang Becak yang ada di Kota Surabaya. Penyelenggara Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya saat ini dipimpin oleh Ibu Ruth Yolanda Siregar, SE. Tugas penyelenggara Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya adalah untuk melakukan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen. Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kota Surabaya atau yang dikenal dengan IPARI Kota Surabaya adalah organisasi profesi yang terdiri dari para penyuluh lintas agama yang ada di Kota Surabaya dan berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Dengan prakarsa dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, Bapak Dr. Muhammad Muslim SAG MSc, IPARI Kota Surabaya telah merilis 2 buah karya buku. 2 buku tersebut adalah yang pertama, Ajaran dan Dalil 6 Agama tentang Moderasi Beragama. Dan buku yang kedua adalah Surabaya dalam Peta Moderasi Beragama. IPARI Kota Surabaya berharap dengan hadirnya 2 buku ini dapat menjadi sumbang karya bagi setiap orang yang membutuhkan referensi tentang moderasi beragama. Agus Yulianto, MPD, Kasih Penma Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, bertanggung jawab pada seluruh kegiatan pada seksi pendidikan madrasah, mulai pada perumusan kebijakan, perencanaan program, pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Sigit Eko Saputro, bertanggung jawab pada data siswa dan lembaga. Selain itu, juga memastikan madrasah mendapatkan BOS, bantuan Sarpras, serta kurikulum terlaksana dengan baik. Nur Irma Fatmawati, bertanggung jawab pada data guru dan tendik serta memastikan tunjangan profesi guru dapat tersalurkan. Rahma Indrarini, bertanggung jawab pada RA dalam mendapatkan bantuan operasional. Lulu Rosdianingsi, bertanggung jawab pada terlaksananya operasional seksi Penma. Nur Soliha, bertanggung jawab pada proses mutasi siswa
dan tata persuratan. Sekian. Seksi Pendidikan Madrasah Kota Surabaya memiliki program unggulan seperti 1000 karya guru madrasah dengan mendorong para guru untuk membuat karya tulis, yaitu buku. Selain itu, untuk menyukseskan salah satu program Kementerian Agama, madrasah melakukan gerakan yaitu Gerakan Menanam Sejuta Pohon. Selamat datang di MAN Kota Surabaya. Tahu nggak sih, ada madrasah dengan program pembelajaran yang unggul dan fasilitas digital yang lengkap. Ya, di MAN Kota Surabaya. Eits, tapi ada yang baru nih, Madrasah Digital Trainer. Melihat kebutuhan pasar digital yang sangat meningkat di era yang akan datang dan meningkatkan kesadaran karir, program Digital Trainer dirasa sangat perlu. MAN Kota Surabaya membekali para siswanya dengan kegiatan produksi yang dibutuhkan dalam dunia digital melalui ekstrakurikuler jurnalistik dan hasirama. Dengan produk seperti berita online di website, Manesa TV, pengembangan konten, Jurnesa Podcast, dan podcast moderasi beragama, serta mendorong para siswa untuk menjadi konten kreator melalui proyek P5 dengan produksi video komersil dan film pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di MTSN 1 Kota Surabaya, madrasah yang mengangkat tema Ecotech atau Sekolah Ramah Lingkungan. Yang pertama, memanfaatkan cahaya matahari untuk penerangan ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, serta menyalakan AC dengan suhu ruang maksimal 24 derajat Celcius. Di era revolusi 4.0 dan society 5.0 untuk pentingnya kita menjaga lingkungan. Yang kedua, membawa tumbler untuk mengisi ulang air minum agar dapat mengurangi tercemarnya lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik. Dan yang terakhir, memanfaatkan limbah air cuci tangan dan wudhu untuk penyiraman tanaman agar limbah air tidak terbuang secara cuma-cuma. Oh iya, tanggal 12 Maret kemarin, madrasah kami turut serta dalam acara Gema Setahun atau Gerakan Menanam Sejuta Pohon. MTSN 1 Kota Surabaya merupakan satu-satunya madrasah yang berada di Kota Surabaya yang lolos dalam program Adiwiyata tingkat kota dan sekarang sedang berjuang dalam Adiwiyata tingkat provinsi. Selamat datang di MTSN 2 Kota Surabaya, madrasah yang memiliki 3 pilar pondasi utama, yaitu iman, ilmu, dan akhlak mulia. MTSN 2 Kota Surabaya memiliki program yaitu Madrasah Riset. Kira-kira apa sih pentingnya Madrasah Riset? Riset dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengklarifikasi berita yang kurang benar, dan membiasakan menyatakan pendapat berdasarkan data dan fakta. Mengapa Madrasah Riset menjadi program unggulan di MTSN 2 Kota Surabaya? Karena diimplementasikan dalam mata pelajaran metodologi penelitian, serta diadakan bimbingan intensif untuk mengikuti berbagai lomba riset, yang membuat MTSN 2 Kota Surabaya senantiasa konsisten menjuarai beberapa lomba riset tingkat nasional. Di Kota Surabaya, ada Madrasah Sanawiyah yang ditunjuk resmi oleh Kementerian Agama Kota Surabaya dan menjadi madrasah pelopor moderasi beragama di Kota Surabaya. Ya, MTSN 3 Kota Surabaya. Melalui program dan kegiatan di madrasah, nilai-nilai toleransi dan kebersamaan di antara siswa selalu mengiringi di berbagai kegiatan. Sebagai madrasah pelopor moderasi beragama, MTSN 3 Kota Surabaya menyelenggarakan pemilihan duta moderasi beragama, workshop moderasi beragama, dialog lintas agama, bahkan bakti sosial dari lintas negara. Siapa kita? MTSN 3 Kota Surabaya. Siapa kita? Generasi moderat. Bullying? No. Toleransi? Yes. Tradisi? Oke. NKRI? Harga mati. Salam moderasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penurunan akhlak remaja pada zaman ini menjadi perhatian serius karena memiliki dampak yang luas terhadap individu, keluarga, maupun masyarakat. Ngeri sekali bukan? Kalian pasti tidak ingin menjadi generasi seperti itu. Maka, perkenalkan MTSN 4 Kota Surabaya, Madrasah Religious Culture.
Kami memiliki 3 program khusus. Yang pertama adalah pembiasaan karakter muslim dengan bentuk saling hormat antar sesama, disiplin dalam sholat, mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran. Kedua, peduli terhadap sesama dalam bentuk bakti sosial dan program zakat pada bulan Ramadan. Dilengkapi dengan konseling spiritual bagi siswa yang membutuhkan. Berkat program tersebut, kami dapat menciptakan lingkungan dan siswa yang berprestasi dan berlandasan religi. Selamat datang di Min 1 Kota Surabaya, madrasah yang dikenal dengan jumlah siswa terbanyak di Surabaya dan juga prestasi yang telah diraih dari berbagai ajang perlombaan. Pada tahun 2025, Min 1 Kota Surabaya meluncurkan program unggulan yakni Sportainment, di mana untuk mengembangkan bakat siswa di bidang olahraga. Program ini dirancang sebagai respon terhadap banyaknya prestasi olahraga yang telah diraih. Di antara ekstrakurikuler yang sering meraih juara antara lain sepak bola, panjat tebing, tari remo, drum band, dan juga paskibra. Dengan adanya program ini, diharapkan para siswa dapat mengembangkan minat dan bakat mereka di bidang olahraga dan seni, sekaligus untuk mengharumkan nama madrasah di berbagai ajang kompetisi perlombaan. Selamat datang di Min 2 Kota Surabaya, sebuah madrasah yang memiliki tagline Excellent Achievement. Min 2 Kota Surabaya memiliki sebutan madrasah Qur'ani yang memiliki 2 program unggulan, yakni baca tulis Quran dan tahfidz. Baca tulis Quran diberikan ke peserta didik mulai kelas 1 sampai 4 dengan tujuan membekali pemahaman siswa terkait menulis dan membaca Al-Quran dengan benar, serta meningkatkan spiritual, kognitif maupun karakter anak dalam menuju akhlak mulia. Sedangkan tahfidz diberikan ke peserta didik mulai kelas 5 dan 6 dengan tujuan untuk menghafalkan Al-Quran dan melatih daya ingat serta konsentrasi anak yang juga dapat bermanfaat dalam bidang akademik lainnya. Min 2 Kota Surabaya juga setiap tahunnya menyediakan ujian untuk baca tulis Quran dan tahfidz dengan tujuan untuk dapat mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerimaan beasiswa tahfidz yang diperoleh oleh beberapa peserta didik di Min 2 Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKRA, KKGRA, IGRA adalah rumah bagi guru-guru Raudatul Atfal. Tempat kita berbagi pengalaman dan meningkatkan kompetensi. Dan sebagai wadah untuk mencapai guru yang profesional, pendidikan yang berkualitas, serta hadir untuk menyatukan kekuatan guru Raudatul Atfal dalam semangat ukhuwah, dakwah, dan tarbiyah melalui beragam kegiatan pelatihan, yaitu pelatihan public speaking, marketing digital, dan sosial media. Ceria bocah Indonesia membatik di atas kain, menulis mushaf juz 30, deteksi dini speech delay dan ADHD, FGD humor, berbasis moderat. Menjadi guru Raudatul Atfal bukan sekadar profesi, tapi jalan menuju surga melalui sabar, doa, dan keteladanan. Anak-anak adalah cermin masa depan, dan kami hadir untuk memastikan pantulan itu penuh cahaya dan akhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.